Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada yang telah memutar video presentasi ini. Presentasi ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang nasih mansuh dalam Al-Quran. Semoga apa yang saya sampaikan melalui video ini dapat menambah wawasan baik untuk saya pribadi dan dunia pendidikan pada umumnya. Pengertian nasih dan mansuh. Pengertian nasih secara etimologis memiliki beberapa pengertian, yaitu penghapusan atau pembatalan, al-ijalah atau al-ibtal, pemindahan, al-naql, pengubahan atau penggantian, al-ibdal, dan pengalihan atau at-tahwil atau al-intiqal. Berkaitan dengan pengertian tersebut, maka nasih yaitu isim fa'il diartikan sesuatu yang membatalkan, menghapus, memindahkan, dan memalingkan. Sedangkan mansuh isim maf'ul adalah sesuatu yang dibatalkan, dihapus, dipindahkan, diganti, dan dipalingkan. Nasih secara terminologi adalah ketentuan hukum yang datang kemudian guna membatalkan atau mencabut atau menyatakan berakhirnya masa pemberlakuan hukum yang terdahulu, sehingga ketentuan yang berlaku adalah yang ditetapkan belakangan. Syarat-syarat nasih mansuh. Yang pertama, hukum yang mansuh adalah ilmu syara. Dalil yang dipergunakan untuk penghapusan hukum tersebut adalah kitab syar'i yang datang kemudian. Yang ketiga, dalil yang mansuh hukumnya tidak terikat atau dibatasi oleh waktu tertentu. Sebab jika demikian, hukum akan berakhir dengan waktu tersebut. Pedoman untuk mengetahui nasih mansuh. Yang pertama, harus berdasarkan informasi yang jelas yang didapat dari Nabi Muhammad SAW dan sahabat. Yang kedua, berdasarkan ijma ulama bahwa hukum ini telah terjadi nasah mansuh. Yang ketiga, harus berdasarkan studi sejarah tentang mana ayat-ayat yang turun terlebih dahulu atau al-mutaqaddam dan mana yang terkemudian hari atau al-mutaakhir. Fungsi nasih dan mansuh. Yang pertama sebagai upaya interpretasi hukum. Yang kedua sebagai penahapan dalam tasri. Yang ketiga sebagai pemberian kemudahan. Oleh karena itu, rahasia dibalik nasih dan mansuh ini, yang pertama bisa memelihara kemaslahatan manusia. Perkembangan tasri itu kan menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan kondisi umat. Cobaan dan ujian bagi mukallaf, apakah mengikutinya atau tidak. Yang keempat, menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat.
Nasi ini menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan Allah tidak tergantung kepada alasan dan tujuan. Ia biasa saja memerintahkan sesuatu pada suatu waktu dan melarangnya pada waktu lain. Dengan adanya nasi, mewujudkan hukum Islam lebih fleksibel dalam arti bahwa hukum tidak diundangkan kecuali untuk kepentingan manusia. Sementara kepentingan manusia berubah-ubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat. Karena itu penggantian hukum bisa saja terjadi sesuai dengan manfaat manusia. Bahwa proses hukum yang diturunkan kepada manusia berangsur-angsur sesuai kasus yang terjadi, sesuai kebutuhan dan kemampuan mukallaf untuk mengemban hukum tersebut. Selanjutnya pembagian nasih. Yang pertama, nasih Al-Quran dengan Al-Quran. Hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil ayat Al-Quran kemudian dinasah dengan dalil ayat Al-Quran pula. Tentang hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mereka yang berpendapat bahwa nasih dan mansuh terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 106. Yang kedua, nasih Al-Quran dengan sunnah. Dalam nasah Al-Quran dengan sunnah terdapat dua pendapat. Yang pertama, Al-Quran tidak boleh dinasah oleh hadis ahad, sebab Al-Quran adalah mutawatir dan menunjukkan yakin, sedangkan hadis ahad joni bersifat dugaan. Di samping tidak sah pula menghapus sesuatu yang maklum jelas diketahui dengan yang majnun, yang diduga. Yang kedua, nasah Al-Quran dengan hadis mutawatir. Nah, nasah jenis ini dibolehkan oleh Imam Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam satu riwayat, sebab masing-masing keduanya adalah wahyu. Ini berdasarkan ke dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4. Nasah sunnah dengan sunnah, yaitu suatu hukum syara yang dasarnya sunnah kemudian dinasah atau dihapus dengan dalil syara dari sunnah juga. Contohnya adalah larangan ziarah kubur yang dinasah menjadi boleh. Jadi ada suatu hadis yang isi bunyinya tentang melarang untuk berziarah, namun di kemudian hari diperbolehkan. Selanjutnya nasih sunnah dengan Al-Quran, yaitu suatu hukum yang telah ditetapkan dengan dalil sunnah kemudian dinasah dengan dalil Al-Quran, seperti sholat yang semula menghadap ke Baitul Maqdis kemudian menjadi menghadap Ka'bah di Masjidil Haram setelah turun ayat, yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 144.
Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat dan saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.